Halo semuanya, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengantar atau pengenalan dari framework Laravel. Ini merupakan video pertama di seri materi ini. Jadi pada pertemuan ini saya hanya akan memberikan sedikit pengantar tentang apa itu framework Laravel. Saya kira ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus paham sedikit tentang gambaran besarnya tentang apa yang akan dipelajari sehingga kita bisa punya kerangka untuk melanjutkan materi-materi berikutnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini saya ambil dari halaman depan dari framework Laravel ya. Jadi Anda bisa cek nanti di laravel.com. Ini saya kira sudah ada situsnya. Anda bisa lihat nanti di sini. Anda bisa kunjungi kan laravel.com. Di situ dikatakan bahwa ya Laravel itu merupakan framework aplikasi web dengan ekspresif dan elegan sintaks. Mungkin secara sederhana saya ingin menjelaskan bahwa Laravel ini punya kode yang lebih cantik ya, lebih keren kelihatan seperti itu dari program yang menggunakan PHP native seperti itu. Nah, bagaimana cantiknya, bagaimana kerennya, nah, nanti kita lihat, bisa bedakan setelah melihat atau membandingkan kode-kodenya seperti itu. Kemudian saya beri penekanan pada kata framework. Kemudian saya ambil lagi definisi berikutnya. Nah, ini dari Laravel, dari Wikipedia maksudnya, dari Wikipedia. Laravel adalah kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP yang sumber terbuka menggunakan konsep model view controller. Jadi sama dengan yang tadi ya. Ini cuma bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Framework itu kerangka kerja. Jadi kerangka kerja untuk aplikasi web yang berbasis PHP. Jadi bahasa itu kan banyak, ada PHP, ada ASP, ada VB.NET dan seterusnya. Jadi ini framework untuk PHP. Dengan sumber terbuka maksudnya ya kita bisa lihat open source seperti itu. Kelihatan kodenya. Menggunakan konsep model view controller. Jadi ada dua kata kunci di sini ya. Kerangka kerja, kemudian model view controller. Jadi dari dua definisi ini ya kita bisa punya sedikit gambaran bahwa ya Laravel itu merupakan sebuah framework. Framework untuk apa? Framework untuk membuat sebuah aplikasi web. Saya ulangi lagi, membuat sebuah aplikasi web. Dikhususkan lagi untuk bahasa PHP. Bahasa PHP. Nah, kita perdalam di sini ya. Jadi ada kerangka kerja, ada model view controller. Kerangka kerja atau framework itu seperti apa? Coba lihat ini definisi tadi. Saya cuma ingin memberikan penekanan pada kata framework ini serta konsep MVC atau model view controller. Nah, ini saya ambil dari situs. Definisi framework dalam konteks ini adalah sebuah kerangka kerja yang diciptakan untuk memudahkan developer dalam mengembangkan sebuah website atau aplikasi. Jadi framework itu kerangka kerja yang memang dia didesain untuk memudahkan pengembang ya, programmer lah seperti itu, atau orang yang membuat program dalam mengembangkan aplikasi atau web. Jadi kalau dikatakan memudahkan itu berarti ada sesuatu ya yang dipakai oleh seorang programmer ketika akan membuat sebuah aplikasi. Sesuatu itu seperti apa? Kita turun kepada definisi berikutnya bahwa ya kerangka kerja itu berisi library dan komponen pendukung lainnya. Jadi library itu mungkin Anda sudah sering temukan ya materinya. Jadi library itu semacam kode-kode yang dibuat untuk suatu tujuan tertentu seperti itu. Misalnya kita sering menggunakan, anggaplah proses upload ya. Gimana kalau saya buat library-nya supaya orang lebih mudah dalam menggunakan itu. Pola itu juga digunakan dalam Laravel ini. Kemudian komponen-komponen lainnya. Jadi nanti ada
komponen-komponen atau tool-tool atau apa namanya yang bisa kita gunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis Laravel ini. Untuk mendalami ini kita menuju ke slide berikutnya. Kita masuk ke library tadi ya, ke library ini, bahwa tadi saya katakan bahwa ada sesuatu yang sudah disiapkan, ya, sesuatu yang sudah disiapkan ketika kita akan membangun aplikasi. Nah, ini kita bicara framework Laravel. Nah, untuk memahami itu saya berikan dua perbandingan ya. Jadi ada PHP native, maksudnya PHP native itu PHP biasa. Kemudian ada PHP atau framework Laravel, seperti itu. Jadi native itu biasa, ya maksudnya PHP murni. Kemudian ada Laravel yang menggunakan framework Laravel. Nah, saya berikan satu contoh ya, ini terkait dengan bagaimana kita melakukan proses login ya, proses login. Setiap aplikasi kan biasanya punya login ya, dimanapun itu biasanya seperti itu. Nah, login itu artinya apa? Login itu kita sering pakai dalam pembuatan aplikasi. Nah, saya berikan contoh ini. Secara umum ini adalah prosesnya, keduanya ini ingin melakukan validasi username dan password ya. Ini ada username, ada password. Oh, salah. Di sini ya, where username sama dengan username dan password sama dengan password. Ini dari form ceritanya. Kemudian ini dijalankan query-nya. Kemudian dihitung jumlah barisnya. Jika jumlah barisnya ada, artinya dia berhasil login. Maksudnya begini, kalau setelah diproses ini ada barisnya, berarti usernya itu ada, valid. Tapi kalau tidak ada, berarti dia invalid atau gagal. Nah, ini dalam bentuk versi native. Kemudian ini dalam bentuk versi Laravel ya. Nah, perintah 4 ini saya berikan dulu garis ya, pen saja. Jadi perintah ini ya, perintah ini kalau Anda buat login ya, fitur login dengan menggunakan PHP biasa, Anda akan sering mengulang-ulang ini. Laravel membuatkan fungsinya atau mungkin library-nya untuk membantu kita sehingga kita bisa menggunakan fitur itu. Nah, satu baris yang saya lingkari ini ya, yang saya tandai ini diwakili oleh satu baris ini. Satu baris ini. Seperti itu. Jadi library itu kita tinggal pakai saja ya. Jadi ini fungsinya sama, tapi penulisan ini lebih sederhana seperti itu ya. Jadi perancangnya ini memikirkan, oh ini pasti login sering dipakai, ayo kita buatkan fungsi atau function atau mungkin kalau di kalau di OOP ya, kita buatkan objeknya seperti itu ya. Kita bukan objeknya, sehingga ini developer yang pakai kita ini, yang pakai Laravel ini cukup menyebutkan saja atau menggunakan saja, ya, menggunakan saja objeknya, seperti itu. Jadi dalam native ini kode ini sebenarnya fungsinya sama dengan satu baris ini. Tentu kalau kita ditanya lebih suka mana ya, tentu kita akan lebih memilih ini. Alasannya apa? Wah ini kan enak, cuma satu baris saja, ya, sederhana, seperti itu. Oke, nanti tadi di awal dikatakan ya, sintaksnya itu agak-agak cantik begitu kan, lebih keren seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini implementasinya. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa dia merupakan kumpulan library. Jadi apa yang saya perlihatkan ini merupakan sebuah, ini kan library itu kan barisan kode ya dengan tujuan tertentu. Jadi ini ada kode untuk melakukan validasi username dan password misalnya ya, itu dibuatkan library-nya gitu kan, dibuatkan kelas-kelasnya, kemudian kita tinggal pakai objeknya seperti itu. Nah, ini hanya salah satu contoh ya dari sekian banyak library yang sudah disediakan oleh Laravel seperti itu. Nah, nanti kita juga bahas komponen-komponennya ya, tool-toolnya seperti apa.
Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Kalau mau melihat kodenya ini silahkan langsung ke sini. Ya, silahkan langsung ke sini. Saya berikan situsnya kok untuk mengunjungi. Kemudian kita ambil contoh yang lain lagi ya. Ini ada versi natif untuk melakukan validasi isian form. Maksudnya begini. Ya, kadang itu kita harus memaksa user bahwa dia harus mengisi username dan password. Seperti itu. Jadi kalau di form itu dia harus isi, gitu kan? Dia harus isi namanya, dia harus isi passwordnya. Nah, kalau modelnya di native ini kita memaksa user untuk mengisi username dan password. Jadi ini mengecek apakah sudah mengisi username, apakah sudah mengisi password. Anda bisa bandingkan kodenya dengan Laravel ya. Kita tinggal menyebutkan saja objeknya. Ini objeknya, ini metodenya, kemudian apa yang ingin divalidasi. Seperti itu. Apa yang ingin divalidasi. Kalau Anda bisa melihat perbedaannya, lebih, kalau saya ini pribadi ya, lebih keren saya lihat ini. Lebih rapi, lebih cantik kelihatan. Kemudian kita kembangkan lagi. Mungkin kalau seperti ini tidak terlalu berbeda ya, tapi kalau ada validasi tambahan misalnya username-nya harus terisi, password-nya harus terisi, kemudian username-nya tidak boleh lebih besar dari 255 karakter ya. Maka kita di PHP natif kita harus tulis seperti ini, strlen ini untuk menghitung panjangnya, kemudian apa yang dihitung, kemudian kondisinya. Seperti itu. Kalau Anda lihat di Laravel itu kita cukup menyebutkan max titik 255 ya. Jadi maksud kata ini ya, ini adalah harus diisi sama dengan fungsinya ini. Sama dengan fungsinya ini. Mengecek. Tetapi kalau username itu punya dua syarat ya, harus diisi, kemudian dia harus panjangnya lebih kecil dari 255 ini ya, 255, maka kita tinggal menambahkan fungsi ini ya, max 255. Ada banyak kondisi-kondisi ya. Cuma saya hanya memperlihatkan dua syarat dulu, ada fungsi ini satu, kemudian fungsi max. Max maksudnya ini panjangnya maksimal 255 karakter. Dari sini Anda bisa membanding-bandingkan ya, seperti apa kode PHP natif, seperti apa kode Laravel, framework Laravel. Ya. Apalagi kalau sudah banyak validasinya ya, itu akan kelihatan bedanya. Seperti itu. Dan Anda bisa memodifikasi ini. Nah, kira-kira seperti itulah, ada semacam fungsi ya, objek-objek yang kita tinggal pakai. Mereka sudah sediakan, kemudian kita tinggal pakai. Itulah dikatakan dengan kerangka kerja. Jadi ibaratnya rumah itu, kita membangun rumah itu disediakan alat-alat yang sering digunakan seperti itu. Ya, alat-alat yang sudah sering. Kalau misalnya dapur itu ya sudah ada pisau-pisau canggihnya misalnya. Sudah ada blendernya yang bisa memotong dengan cepat. Kalau mungkin pakai PHP natif kita diberikan pisau ya. Bisa, tapi ya mungkin butuh waktu yang lebih lama. Kalau ini ya blender, bisa cincang-cincang daging gitu kan. Jadi mungkin bisa Anda bayangkan bahwa Anda disuruh bekerja itu dikasih atau diberikan alat pembantu. Anda tidak dalam keadaan kosong disuruh kerja. Kira-kira bayangannya seperti itu. Kalau masih bingung, itu biasa saja ya. Nanti akan kelihatan pada pembahasan berikutnya seperti itu. Biasanya kalau kita sudah coding, sudah menerapkan, akan mengerti ya, karena sudah mengalami. Kita lanjut lagi. Ini ada contoh lagi ya. Contoh lagi namanya ORM ya, Object Relational Mapping. Ini saya perlihatkan dulu. Jadi ini ada fitur ya, dari Laravel. Ada banyak fitur, kita bahas satu sedikit ya. Ini ada namanya ORM ya. ORM itu fitur keren. Bagaimana supaya kita bisa mengakses database itu dengan cara yang lebih
lebih mudah ya, tadi dikatakan elegan gitu kan. Nah, makanya coba kita bandingkan. Nah, untuk PHP natif, untuk menampilkan misalnya seluruh data dari tabel, Anda melakukan ini ya, ada koneksi, ada query-nya ya. Ada query, kemudian dijalankan query-nya, kemudian variabelnya ini ada salah sedikit, variabelnya ini ditampung ke sini variabel row ya. Sehingga kita bisa ekstrak ini. Variabel ini kita ekstrak, muncul datanya. Biasa pakai for each gitu kan, dan seterusnya. Di dalam Laravel itu perintah ini bisa diwakili oleh satu ini ya, gitu. Terasa kan bedanya? Seperti itu. Tadinya kita harus ketik ini. Kalau pakai natif harus ketik ini, select bintang from apa. Kalau ini kita cukup menyebutkan apa nama objeknya, ya biasanya nama tabel. Kemudian all ini menampilkan seluruh isinya. Seperti itu. Ya. Jadi kita dimudahkan dengan tool-tool ya, komponen-komponen dari Laravel ini. Bagaimana penggunaannya? Ya sabar saja, makanya tonton videonya terus karena video ini terdiri dari beberapa rangkaian seperti itu. Kalau Anda lihat ini ada PHP Artisan, Authentication. Tadi kita sudah bahas ini kan, ini terkait dengan autentikasi. Laravel sudah menyediakan fitur terkait dengan autentikasi, bagaimana membuat aplikasi login dengan mudah, bagaimana menandai bahwa orang sudah login, bagaimana logout keluar. Laravel sudah buatkan ya fungsi built-in-nya, sehingga Anda tinggal menggunakan. Anda juga bisa memodifikasi kalau paham konsepnya. Ya, ini authentication. Tentu untuk pertemuan ini kita tidak bisa bahas semua ya. Jadi saya hanya membahas beberapa ya, terkait dengan Laravel. Ini untuk memberikan gambaran besar ya, supaya adik-adik atau pendengar punya bayangan tentang ini. Saya juga baru belajar kok. Ya, kita belajar terus. Kemudian ini penting juga konsep MVC, karena untuk menggunakan framework Laravel atau kita mau coding dengan menggunakan Laravel itu harus memahami konsep MVC ya, model view controller. Nah, saya bahas ini sedikit terkait dengan fitur Laravel. Ini ada banyak ya, ada banyak. Semua materi ini sudah disediakan sebenarnya di situsnya laravel.com. Kalau mau ambil gambar ini silahkan kunjungi situs ini. Saya ambil dari sini, baca dari sini. Ini fitur-fiturnya ya. Ini fitur-fiturnya. Kemudian ini saya ambil dari menu-menu Laravel. Maksudnya begini, saya mungkin Anda saya mau belajar autentikasi. Itu sudah ada disediakan di Laravel di dokumentasinya ya. Autentikasi ORM tadi ya, ada namanya migrasi. Nanti Anda bisa pelajari ini migrasi. Nanti Anda bisa buka-buka menunya ya. Anda bisa buka-buka menu Laravel. Coba saya kelihatan tidak? Frame. Wah, ini dia. Nah, ini. Misalnya Anda mau cari-cari menu tentang tadi autentikasi. Authentication ini. Authentication. Tinggal dibaca-baca ya. Cuma ya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya, bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Ya, sebagai pengingat tadi, ya Laravel itu adalah kerangka kerja, kemudian dia berbasis MVC. Nah, terkait dengan kerangka kerja, ya kita sudah membahas tadi, dia merupakan framework itu kerangka kerja, jadi ada sesuatu yang kita bisa gunakan, ya, sehingga kita membangun aplikasi itu tidak dari nol. Ya, contohnya tadi login kalau di PHP ya kita harus buat dari nol, ya.
validasinya, query-nya. Sementara di framework Laravel itu ya Anda tinggal pakai komponennya atau objeknya seperti itu. Nah, tentu kalau bicara cepat itu lebih cepat kerjanya menggunakan framework Laravel. Tapi ya mana yang terbaik itu sama-sama ya punya apa namanya kelebihan masing-masing. Ada saatnya kita lebih cocok menggunakan Laravel, ada saatnya kita menggunakan PHP native seperti itu. Dan sebagai informasi bahwa kalau kita lihat lowongan kerja itu developer web biasanya banyak-banyak mempersyaratkan itu paham framework Laravel seperti itu. Jadi Laravel itu salah satu framework ya. Banyak framework yang lain. Ada namanya YII, ada Cake ya, Cake PHP, kemudian yang terkenal itu Code Igniter ya sekarang versi 3. Ya. Dan masih banyak lagi Symfony ya, Symfony. Masih banyak lagi. Cuma ya untuk saat ini yang sering kita dengar itu adalah yang lagi tren-trennya adalah framework Laravel ya. Oke, untuk MVC itu saya utang ya. Jadi saya belum membahas ini karena pembahasannya juga cukup panjang ya. Nanti ke depan kita bahas pada video berikutnya dan makanya ya saya berharap kita bisa sama-sama untuk menyimak video-video berikutnya. Ya, tidak terasa ya materinya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada para adik-adik atau yang sudah menyimak video ini. Saya tutup, semoga semuanya sehat-sehat semuanya.